maju dulu ke depan. Kami mau mengundang dulu keluarga ini maju ke depan. Mana tadi bapak, kakak? Iya, coba suruh masuk dulu ke depan. Ayo calon pengantin maju dulu ke depan, yuk kemari. Biar jemaat kita mengetahui ada apa nanti di gereja kita. Boleh di depan sini menghadap ke sana. Yes. Ya, menghadap ke sana. Oke, maaf kiri Pak. Pak, mic-nya Pak Grace satu kasih untuk memperkenalkan diri nanti. Mic-nya kasih nanti. Ya Mang, sini dulu Mang. Nah, ini gereja kita ini kalau khotbah nggak boleh keluar. Oke Amang, silahkan berdiri. Saya ingin Amang memperkenalkan guru kita dan calon hela kita ini yang akan menerima pemberkatan nikah di hari Sabtu ini ya, tanggal 12. Jadi calon mempelai ini sebenarnya berjemaat di Jakarta, di GBI juga, dan mereka sangat ingin diberkati di GBI, padahal orang tuanya di gereja kita, di gereja GKPI. Nah, jadi kedua orang tua dari calon mempelai ini datang ke rumah kami untuk memohon pelayanan supaya anak atau gurunya diberkati di tempat ini. Jadi Amang, kami kasih kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri dan apa rencana di hari Sabtu nanti. Silakan Amang. Salam. Hari perkenalkan berkesilapan mahari. Oleh anak koto nama isoma terpas-pasu hari tanggal 10 diamurakan alang daina lumur dia mata pendeta Omba undangan nami tuhamuna luas ini betelo Roma hamu amang tanggal 12 bulan 10 kelamata luhur ibu dengan nami tuhamuna akan damang do dainang do amang pendeta matangi akan kuatai asa turus si anak tahun lancar iba dinata parospasu di anak kota mauliate salam Shalom. Jadi my brother, please introduce yourself kepada jemaat-jemaat supaya nanti di hari Sabtu jemaat nggak bingung siapa ini, kok ada pemirsa gitu ya. Kok ada artis Korea di tempat ini. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa, mengertinya semua. Silakan. Shalom. Shalom. Nama saya Jejo. Saya orang Korea. Koyate. Oke, silakan dilengkapi Kak. Shalom. Shalom. Molo aku karguar sileni silaban anak patuluh Horisan Bata. Sebenarnya mulai tahun 2010 tolu nge-GBI aku sian SMA bersama Tuhan ini sian sada SMA mau di SMK sada bergabung mau di GBI situ orang dibaptis mau tahun 2010 tolu sonari ada nama ngarat tuh doang sebenarnya makanya GBI marjemaat di sadu pangarat tuh doang jauh tata di son jadi tinggal di Jakarta mahamin no molo adong waktu muna rade mamuro di pamasu-masuan nami jala adong do rade si panganon natupa dohon ulaun nagok di hari Sabtu selesai resepsi di Jabuni Damang muliate jam 3 kita rencana di pasu-pasu molo pangidoan jam selia jam 9 pagi. Jadi Damang Dena kita datang hari Sabtu ya, gak usah makan malam biar besoknya di pesta banyak makan ya. Oke, jadi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Silakan duduk kembali, silakan Amang. Oke ya, jadi diingat ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya, sebenarnya mereka dilema ya, mau pesta di Jakarta, siapalah keluarga di Jakarta, apalagi ke Korea. Pesta di Korea ya, jangan-jangan nanti bukan pesta, buat film orang ini di sana. Jadi semangatlah kita saling menolong antar gereja ya. Kebetulan memang sesama gereja PBI ya, tapi apapun itu sesama gereja kita harus saling tolong menolong. Kiranya Tuhan melancarkan semua rencana kita di hari Sabtu nanti, amin. Jadi sehat-sehat ya, jaga kesehatan.
Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan lanjutan apa yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin, Bapak Ibu. Hari Kamis kemarin kita memasuki tahun yang baru. Dari tahun Ibrani, tahun orang Israel, dari 5784 beralih ke 5785. Di hari Kamis kemarin saya menyampaikan tentang memelihara kasih karunia. Ini adalah tema sepanjang tahun ini. Dari bulan Oktober sampai tahun depan, sampai bulan September kalau nggak salah, adalah tahun 5785. Sepanjang tahun ini Gembala Pembina kita di Sumatera Resort di Medan Plaza memberikan tuntunan supaya kita, gereja Tuhan, memelihara kasih karunia Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan di hari Kamis kemarin, supaya kita jangan menjauh dari kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita jangan memiliki akar pahit yang akan menimbulkan kerusuhan, yang akan mencemarkan banyak orang. Jadi ya saudara rugi ya kalau nggak datang hari Kamis. Makanya datang hari Kamis malam jam 7:30 kita belajar firman Tuhan di tempat ini. Mau datang hari Kamis ini? Mau? Amin. Ya, kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan tentang memelihara kasih karunia. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14. Mengapa kita perlu memelihara kasih karunia dalam hidup ini? Mengapa kita perlu memelihara kasih karunia di sepanjang tahun 5785 ini? Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus bukan hanya jalan, Yesus bukan hanya kebenaran, Yesus bukan hanya kehidupan, tetapi Ia juga penuh dengan kasih karunia. Amin. Di dalam Yesus ada kasih karunia. Dan di ayat 16 dijelaskan karena dari kepenuhannya, dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam kepenuhan Yesus, Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Makanya dia memberikan kasih karunia. Karena terlalu banyak kasih karunia di dalam dirinya, sehingga itu harus ditumpahkan kepada gerejanya. Jadi saudara jangan jauh-jauh dari Yesus kalau kau ingin menerima kasih karunia itu. Amin. Engkau mengharapkan kasih karunia, tapi kau jauh dari Yesus, kasih karunia itu tidak bisa sampai kepadamu. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi jelas, dari mana kita memperoleh kasih karunia? Kasih karunia datangnya hanya dari Yesus Kristus. Amin. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Untuk apa kita menerima kasih karunia? Dan ayat ini juga diperkuat dalam Efesus 1 ayat 6. Ayo kita baca firman Tuhan ini. 2, 3, iya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus. Jadi kalau engkau ingin dikaruniai kasih karunia oleh Allah, maka saudara dan saya harus tinggal di dalam Yesus. Bagaimana Pak caranya tinggal di dalam Yesus? Baiklah kita tinggal di dalam firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang hidup itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Baiklah kita tinggal di dalam firman-Nya. Barang siapa tinggal di dalam firman Tuhan, dia akan menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Amin. Makanya jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Sedetik pun engkau jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin
Mungkin kau lagi galau, mungkin kau lagi kecewa, mungkin kau lagi pahit. Apapun situasimu, jangan biarkan dirimu digoda untuk jauh dari Tuhan. Kadang kita jadi malas berdoa kalau banyak masalah. Kita malas bersekutu dengan Tuhan kalau banyak masalah. Jangan biarkan itu terjadi. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Karena ketika dekat dengan Tuhan, disitulah Dia melimpahkan kasih karunia-Nya. Apa kata Ibrani 4 ayat 15? Kita baca 2, 3, iya. Sebab Tuhan tahu kalau kita punya masalah. Tuhan tahu di saat kita lemah. Jangan kita pernah berpikir, Tuhan gak peduli, Tuhan gak ingat dengan aku. Dia tahu Bapak Ibu. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita karena Dia sama dengan kita. Sebagai manusia, Ia juga dicobai sebagaimana kita dicobai hari ini. Tapi bedanya kalau kita dicobai, kita sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus ketika Ia dicobai, Ia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu ayat 16 mengatakan, ayat 15 ya, ayat 16. Oke, ayat 16, 2, 3, iya. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita dicobai dalam kehidupan kita, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, bukan menjauhi tahta kasih karunia. Orang pikir kalau jauh dari Tuhan masalahnya selesai. Gak ada gunanya aku ikut Tuhan, toh masalahku tambah banyak, masalahku gak selesai. Ya udah, coba jauh dari Tuhan. Apakah masalahmu semakin sedikit? Apakah masalahmu akan selesai? Coba bandingkan. Ternyata enggak juga. Lalu kenapa menyalahkan Tuhan? Untuk apa kita menghampiri tahta kasih karunia Allah? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Di sini dijelaskan untuk apa kita menerima kasih karunia itu. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa kita menemukan kasih karunia? Untuk mendapatkan pertolongan kita. Katakan, untuk mendapatkan pertolongan saya. 2, 3, iya. Pertolonganmu bukan ada di Medan. Pertolonganmu bukan ada di Jakarta. Pertolonganmu bukan ada di Pusuk Buhit, Bapak Ibu. Siapa alumni Pusuk Buhit? Sambuk berapa kira-kira? Kau cari pertolongan ke sana. Hari ini siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Iya, 5.000 orang. Terima kasih. Ya, kita perlu ditolong oleh Tuhan. Ya, karena kita nggak sanggup menolong diri kita sendiri. Karena kita ini terbatas, pikiran kita terbatas. Kalau saya bertanya, kita kan semua membutuhkan pertolongan Tuhan, amin. Sepanjang hidup saudara atau sepanjang engkau mengikuti Tuhan, mana yang lebih sering kau temukan? Apakah engkau lebih sering menemukan pertolongan Tuhan, atau engkau jarang menemukan pertolongan Tuhan? Kira-kira yang mana selama mengikut Tuhan? Hah? Puji Tuhan, lebih sering ya. Siapa di sini yang sering kecarian pertolongan Tuhan? Kok nggak dapat gitu? Kok nggak datang gitu?
Gak ada ya. Kalau kita tutup khotbah ini. Karena tujuan saya ke sana. Kalau kita cermati ayat ini Bapak Ibu, kenapa kita kadang kesulitan untuk menemukan pertolongan Tuhan? Kita tunggu waktunya, kita tunggu. Tuhan mengatakan bahwa semua indah pada waktunya, pasti waktunya akan tiba. Kok waktunya nggak tiba-tiba? Kok pertolongan Tuhan sampai hari ini nggak datang ya? Nah, dikatakan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ternyata Bapak Ibu, kita sering kelewatan waktu ini. Waktunya sudah tiba, tapi kita nggak mendapatkan pertolongannya. Kita pikir waktunya masih lama, kita setia menunggu, padahal sudah lewat waktunya kemarin. Harusnya 2 minggu yang lalu engkau mendapatkan pertolonganmu, tapi kenapa sampai hari ini kau tidak menemukan pertolongan itu? Engkau pikir waktunya belum datang, padahal sudah lewat 2 minggu yang lalu. Inilah perlunya kasih karunia Tuhan untuk menolong kita, supaya ketika pertolongan itu datang pada waktunya, kita menemukan keduanya. Kita mendapatkan pertolongannya, kita menemukan waktu yang tepat itu. Jangan sampai waktunya tiba, pertolongannya lewat. Kita perlu kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sampai di sini saudara mengerti? Amin. Jangan sampai kelewatan Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa kita sering terlewat? Pertolongan Tuhan sebenarnya sudah datang, waktunya sudah tiba. Kenapa kita sering melewatkan waktu itu, saat itu, momen itu, Pak? Ini jawabannya Bapak Ibu. Karena kita jauh dari tahta kasih karunia Allah. Karena dikatakan tadi untuk mendapatkan pertolongan Tuhan di saat kita memerlukannya. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan ketika waktunya sudah tiba. Firman Tuhan mengatakan, mari dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa kita terlewat dengan pertolongan itu? Karena kita ternyata jauh dari tahta kasih karunia. Pertolongan itu ada di dekat tahta kasih karunia, sedangkan kita ada di luar tahta kasih karunia. Makanya ketika waktunya tiba, pertolongan itu datang, kita tidak menikmatinya, kita tidak mendapatkannya, karena kita jauh dari tahta kasih karunia. Makanya Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan sampai engkau jauh, Damang Dena. Karena di saat pertolongan itu datang, engkau nggak di situ. Saya katakan tadi, pertolongan itu bukan datang dari Medan, dari Jakarta, dari Pusukuhit. Dia ada di tahta kasih karunia. Di saat engkau ada terus di tahta kasih karunia Allah, engkau terus dekat dengan kasih karunia Allah, maka engkau pasti menemukan pertolonganmu. Halo, amin. Jangan salahkan Tuhan, mana pertolonganmu Tuhan, engkau yang jauh Bapak Ibu. Pertolongan seperti apa yang diberikan Tuhan di tahta kasih karunia-Nya? Di kitab Efesus 1 ayat 3 kita baca firman Tuhan ini. Kenapa kita harus selalu dekat dengan kasih karunia Allah? Ayo, mari kita baca 2-3 ya. Terpujilah segala berkat rohani yang disediakan Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya, itu ada di dalam Yesus. Bukankah kasih karunia ada di dalam Yesus? Kalau kita ingin menerima berkat-berkat rohani dari sorga, mari mendekat kepada Yesus, mendekat kepada kasih karunia-Nya. Karena
Karena di dalam diri Yesus banyak sekali kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Berkat-berkat sorgawi yang akan selalu dilimpahkan kepada kita kalau kita stay di situ. Kalau kita tetap tinggal di dekat kasih karunia itu. Jadi saudara jangan ada di tempat yang salah. Banyak orang berdoa. Dia dekat dengan Yesus, pemilik kasih karunia itu. Tapi ketika dia menunggu, tidak kunjung datang waktunya, tidak kunjung datang pertolongannya. Lalu dia berdoa dan mulai melakukan hal-hal duniawi. Dia berdoa sambil kelapu bermain judi. Dia berdoa tapi pergi juga ke tempat perdukunan. Mana ada kasih karunia di sana? Mana ada pertolongan di sana? Banyak yang saya lihat begitu, Pak. Kami sudah sekian tahun berdoa supaya kami punya keturunan, supaya kami diberi keturunan oleh Tuhan. Tapi sudah lama kami menunggu, sudah lama kami berdoa sampai hari ini belum dikasih juga, Pak. Dia cerita sambil main judi. Kami berdoa selama ini, Pak, sambil main judi. Apakah di situ ada kasih karunia Allah? Maka saya katakan tadi, apapun yang terjadi, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Dialah ada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Berkat-berkat dari sorga yang disediakan untuk menolong kita. Sabar menunggu bukan menunggu sambil berjudi. Sabar menunggulah dalam hadirat Tuhan. Amin. Sabar menunggu bukan sambil marbisuk, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, kedukun juga kan ini jalannya Tuhan. Siapa bilang? Tuhan yang mana ngomong itu? Jangan salah tempat, amin. Kalau engkau menantikan kasih karunia Tuhan, kalau engkau sedang menantikan berkat rohani dari sorga, jangan salah tempat. Berkat ini hanya turun di dekat tahta kasih karunia itu. Selain berkat rohani atau apa jenis berkat rohani yang dimaksudkan firman Tuhan ini, mari kita lihat satu-satu. Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Kisah 7 ayat 9 sampai ayat 10 kita baca yuk. Apa yang dialami orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah? 2, 3, iya. Karena iri hati dan melepaskannya, lihat Bapak Ibu, orang yang dijolimi awalnya, orang yang dikucilkan, orang yang direndahkan, orang yang diremehkan, orang yang terbuang, dia yang bernama Yusuf. Orang yang punya nasib seperti ini, pasti orang mengira gak punya masa depan karena dia sudah terjual sebagai budak. Tetapi ketika Allah mengaruniakan kasih karunia kepada Yusuf, apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Katakan hidupnya berubah. 2, 3, iya. Mau hidup saudara diubahkan Tuhan? Katakan sebelahnya, kita perlu kasih karunia Tuhan. Sang budak menjadi tuan. Ini dari mana caranya? Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Amin. Orang-orang hebat, mereka semua punya sejarah telah menerima kasih karunia Allah.
Oleh kasih karunia itu Allah menyertai mereka dan melepaskan mereka dari segala persoalan hidup mereka. Oleh kasih karunia Allah Israel dibebaskan dari perbudakan. Oleh kasih karunia Allah manusia dilepaskan dari penindasan dosa. Oleh kasih karunia Allah saudara dan saya akan diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu engkau tidak boleh jauh dari kasih karunia itu. Amin. Kasih karunia itu ada di dalam Yesus. Dekat dengan Yesus setiap waktu. Setiap waktu. Kisah Rasul 18 ayat 27. Mari kita baca 2-3 iya. Karena Apolos, saudara-saudara di Efesus, supaya Apolos menjadi orang yang sangat berguna di sana. Oleh kasih karunia Allah, kita akan menjadi orang-orang berguna bagi bangsa ini. Mungkin selama ini orang menganggap engkau bodoh, IQ-mu jongkok. Orang berkata, bahkan orang tuamu mungkin berkata engkau anak tidak berguna. Dengarkan saya. Oleh kasih karunia Allah, kita akan diubahkan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa ini, berguna bagi keluarga kita, berguna bagi gereja ini. Amin. Saya dipakai Tuhan bukan karena saya juara 1 di kelas, bukan. Bahkan gak pernah juara 1. Istri saya senyum-senyum, dia tahu rapot saya. Ya saya bukan orang yang giat belajar, tapi bukan mengajak anak-anak. Pak Gembala katanya nggak belajar, yuk bosan belajar yuk. Karena oleh kasih karunia Tuhan kita akan diubahkan jadi orang berguna. Bukan gitu juga. Saya lanjut ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Berkat kasih karunia itu luar biasa Bapak Ibu. Ini berkat dari sorga semua ini. Mari kita baca 2-3 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Pak, belum kaya, tapi minimal begini. Saya buka satu ayat lagi, ya. Ayatnya yang di atasnya mungkin. Oh enggak, 2 Korintus 9 ayat 8. Minimal ini. Ayo kita baca 2-3 iya. Dan Allah supaya kamu senantiasa dalam segala sesuatu. Katakan aku berkecukupan. 2-3 iya. Ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, kita pasti berkecukupan. Amin. Amin. Kalau kita kekurangan hari ini, pengeluaranmu yang berlebihan. Tetap yang salah jemaat juga ujung-ujungnya Pak, gitu. Tuhan selalu memberi cukup. Tuhan tidak pernah memberi kurang. Dengan ayat-ayat yang saya buka ini, sudahkah kita mengerti sekarang bahwa kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah? Amin. Katakan aku butuh kasih karunia Allah. 2-3 iya. Jadilah seturut imanmu Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah. Ya, sekarang kan sedang terjadi goncangan. Israel ini diserang beberapa negara kan. Ini resesi ekonomi ini udah di depan mata semuanya. Ya, ekonomi kan runtuh. Saya bukan bernubuat, enggak. Ini analisa ekonomi ya. Israel diserang Iran, ya Yaman, Suriah, ya saling melemparkan misil, bom gitu ya. Ini bentar lagi Amerika tinggal nunggu waktu aja ini akan mengirimkan pasukan pasti. Udahlah, terjadilah perang dunia ketiga. Ketika Rusia ikut juga nanti udah. Ya, saya percaya perang-perang nuklir di sana Tuhan pasti datang menyelamatkan kita. Ya, saya udah kira-kira ke sana lah arahnya itu.
Sedang terjadi kegoncangan hari ini. Makanya kita perlu dekat dengan kasih karunia Allah. Karena hanya tahta kasih karunia Allah yang tidak tergoncangkan. Hanya Yesus yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, goncangan seperti apapun yang kita alami, ingat pesan saya ini, Tuhan sangat ingin kita kembali kepadanya. Kalaupun goncangan terjadi dalam hidupmu, jangan pernah kau jauh dari Tuhan. Bahkan lewat goncangan itu Tuhan ingin memanggil engkau. Hei, engkau sudah mengalami goncangan hari ini, perahumu sudah diombang-ambingkan, Yesus datang berjalan di atas air. Mari datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Petrus, dia penuh dengan keyakinan, dia bisa berjalan di atas kemustahilan. Petrus berjalan di atas air. Dia mengalami mujizat ketika dia percaya kepada Yesus. Tapi ketika angin berhembus kencang, imannya mulai ragu-ragu, maka Petrus tenggelam. Jangan ragu-ragu. Goncangan sedang terjadi, Bapak Ibu. Jangan sampai imanmu tergoncang, amin. Jangan ragu-ragu, tetap pegang Tuhan. Itu kunci apa, Bang? Saya minta gitu, Bapak. Prediksi 2025, kalau saudara mendengar apa kata pendeta Daud Tony, akan muncul satu penyakit yang aneh lagi katanya. Kita COVID aja udah berantakan kemarin, gereja tutup gara-gara COVID. Kita nggak bisa tolak, Bapak Ibu. Memang itu harus terjadi. Bagaimana supaya kita tidak menjadi korban? Bagaimana supaya kehancuran dunia ini tidak menghancurkan hidup kita? Maka tidak ada cara lain selain kita mendekat dengan tahta kasih karunia Allah. Hanya itu, Bapak Ibu, jangan coba andalkan kekuatanmu. Katanya 2025 nanti harga emas turun. Yang punya emas jual sekarang. Mumpung lagi pembangunan. Itu prediksi macam-macam hari ini. Goncangan sedang terjadi. Tuhan ingin ketika kita mengalami goncangan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Saya akan beri ilustrasi kepada saudara bagaimana kita membutuhkan Tuhan sepanjang hidup kita. Dari kejadian, dari masa penciptaan, Bapak Ibu, kita akan mengerti dari sini bahwa memang sebenarnya Tuhanlah sumber kehidupan kita, bukan berkatnya. Banyak orang mencari berkat Tuhan. Saya percaya ada di antara kita yang datang ke tempat ini supaya kau diberkati Tuhan. Iya, Pak, iya. Kalau nggak diberkati, wah mulai nih ngoceh sama Tuhan ini. Wah, bersungut-sungut. Tapi yang seperti itu lagi nggak datang hari ini. Yang di sini semua baik-baik ini. Perhatikan ya, Bapak Ibu ya. Saya akan berikan penjelasan sebenarnya Tuhanlah yang kita butuhkan, bukan berkatnya. Di hari pertama penciptaan sampai hari kelima, Tuhan menciptakan apa, Bapak Ibu? Menciptakan terang, memisahkan darat dari air, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua yang bertunas, semua yang berbiji. Semuanya ini kira-kira disediakan untuk siapa? Untuk manusia. Manusia sudah diciptakan belum di hari pertama sampai hari kelima? Belum. Ini adalah berkat yang disediakan Tuhan bagi manusia sebelum manusia hadir di muka bumi. Kapan manusia diciptakan? Pada hari ke-8? Hari keberapa? Ke-8. Mana ada. Hari ke-6. Ketika Tuhan mengambil debu tanah, membuat manusia, mengcreate manusia menurut gambar dan rupanya, diciptakanlah manusia dari tanah. Apakah tanah ini sudah tiba-tiba menjadi hidup? Dia masih tanah.
dia tetap benda mati. Bagaimana caranya agar tanah ini hidup? Apakah Tuhan pergi mengambil buah dan diberikan kepada tanah? Nah, tanah makan buah ini supaya engkau hidup. Diambilnya buah apel, diambilnya buah anggur, diambilnya durian, pepaya, mangga, pisang, jambu gitu ya. Tanggung soalnya, mending saya nyanyikan aja. Nah, tanah makan ini, makan berkat ini biar kau hidup. Begitukah cara Tuhan menghidupkan manusia? Tanpa ini semua manusia hidup. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, nefes, ruah, menghembuskan rohnya, maka manusia itu menjadi hidup. Jadi kalau saudara hidup sampai hari ini itu karena apa? Karena berkat Tuhan kah? Karena Tuhan, Bapak Ibu. Ayo, kita selama ini hanya mencari berkat Tuhan. Kita tidak benar-benar merindukan Tuhannya. Tuhan itu sumber kehidupan, bukan berkatnya. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika manusia itu menjadi makhluk yang hidup, kemudian mereka memasuki hari Sabat, hari perhentian. Mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh memetik buah, mereka tidak boleh mengambil hasil tanaman. Lalu mereka hidup dari mana di hari Sabat? Ayo, mereka tidak boleh itu memetik. Kan hari 6 diciptakan, hari ke-6 diciptakan, hari ke-7 dah hari Sabat. Mereka belum sempat bekerja tuh. Kok bisa hidup? Karena hidup itu dari Tuhan. Amin. Sekalipun berkat-berkatnya belum sempat dinikmati oleh Adam dan Hawa, mereka tetap hidup. Kau bukan Hawa, Adam. Ayo dari sini ambil sebuah pengertian, Bapak Ibu. Yang kita kejar sebenarnya harusnya Tuhan, bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu pelengkap. Ada atau tidak berkat Tuhan itu tidak menentukan kita hidup apa enggak. Yang menentukan kita hidup atau tidak sampai hari ini, besok, seterusnya, bukan diberkati Tuhan atau tidak. Yang penting ada Tuhan di dalam dirimu, kau pasti hidup. Amin. Karena dialah sumber kehidupan itu. Makanya kita nggak boleh jauh dari Tuhan, supaya kau tetap hidup, Bapak Ibu. Saya sangat diberkati oleh pengertian ini. Makanya Yesus ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia nggak makan apa-apa, hidup dia. Dia hanya memakan ketaatan. Katakan ketaatan 2, 3, iya. Dia hanya hidup dalam ketaatan. Gak ada makanan di padang gurun, tapi dia bisa hidup. Saudara, jangan mengecilkan ketaatanmu hari ini. Kok Tuhan, aku kan taat kepadamu, kenapa aku banyak masalah hari ini? Jangan kecilkan ketaatanmu, Bapak Ibu. Karena lewat ketaatan itulah kau bisa hidup sampai hari ini, meskipun masalahmu banyak hari ini. Amin. Makanya Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka pohon-pohonan, hewan-hewan, semua yang dibutuhkan manusia itu kan ditambahkan kepadamu. Engkau nggak hidup dari situ saja kok, kata Tuhan. Kadang kita takut, kita khawatir mau makan apa, bagaimana besok. Sadari saudara, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kami ada sebagaimana kami ada. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Terjadi
Hari ini saya memberikan nasihat kepada saudara. Kalau goncangan terjadi, jangan cari berkat Tuhan. Carilah sumber berkat itu, saudara. Karena berkat Tuhan belum tentu bisa menghidupkanmu. Berkat Tuhan belum tentu menjadi solusi bagi persoalan. Tapi Tuhan sudah pasti menjadi jalan keluar bagimu. Karena Dia berkata, akulah jalan. Amin. Kau sibuk cari jalan yang lain, kau buka jalan yang lain, padahal Tuhan berkata, aku jalan, I'm the way. Jangan cari ke tempat lain, Bapak Ibu. Berkat belum tentu bisa menyelamatkanmu. Yeremia 2 ayat 13. Saya berdoa saudara mengerti apa yang dikatakan ayat ini. Kita baca 2, 3. Iya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, Israel berbuat jahat, kata Tuhan. Apa kejahatan Israel? Mereka meninggalkan Tuhan, sumber air hidup. Akulah sumbernya, dan mereka telah meninggalkan aku. Mereka nggak percaya kepadaku. Mereka mencari sumber yang lain. Mereka menggali kolam sendiri bagi mereka, dan mereka nggak tahu kolam itu bocor. Berkat yang kau dapat di luar Tuhan dan tidak layak saya sebut itu berkat. Sesuatu yang kau dapat di luar Tuhan belum tentu itu bisa menyelamatkan. Uang bukan sumber. Ketika Ishak menggali sumur dan sumur itu diambil oleh orang, apakah Ishak mati-matian mempertahankan sumur itu, Bapak Ibu? Dia lepas. Dia nggak takut kehilangan sumur. Oleh jerih lelahnya dia menggali sumur ratusan meter. Ketika air dapat membual-bual, diambil orang. Apakah dia nggak bisa tidur karena itu? Dia nggak takut, Bapak Ibu, karena dia bukan hidup dari sumur, dia hidup dari Tuhan. Amin. Dia nggak takut kehilangan berkatnya karena sumbernya ada sama dia. Saudara kan mencari berkatnya, seolah-olah sumbernya nggak berharga bagimu. Ada Tuhan di hatimu, aku tahu Pak. Tapi lihat ini beras sudah nggak ada lagi. Saudara mulai khawatir, kamu mulai stres. Kalau Ishak membiarkan sumur itu diambil, dia nggak punya air lagi, Bapak Ibu, nggak ada lagi. Sumurnya aja diambil. Apa dia boleh meminta dari sumur orang sana yang gak dikasih? Karena mereka cemburu lah, mereka ambil sumur Ishak. Gak punya air lagi, mau minum apa? Tapi dia gak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, tidak menjadi stres. Kalau kita udah dekat cicilan, tunggakan sudah mulai calling-calling. Kita nggak bisa tidur, kita marbadai suami istri. Itulah kau, itulah kau, itulah kau, itulah kau. Tapi itu nggak ada di sini, amin. Di sini rukun damai semuanya, menikmati hutang. Bapak ini terus saja ya. Ishak tidak menjadi stres. Dia terus melanjutkan hidupnya, dia menggali sumur lagi. Dan ternyata sumur itu mengeluarkan air juga. Itulah disebut dengan kasih karunia. Ishak tahu selagi ada sang sumber itu, aku tidak akan pernah kekurangan.
Dia akan selalu mencukupkan aku. Air bisa kering, Tuhan Yesus tidak bisa kering. Air bisa habis, Tuhan Yesus tidak bisa habis. Uang bisa habis, pertolongan Yesus tidak pernah habis. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Yesusku luar biasa, amin. Iya, kalau nggak bisa bertahan kita sampai hari ini. Udah berapa musim kering kita lewati. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa musim kering kali ini kita khawatir? Udah berapa banyak persoalan yang kita lewati. Kok persoalan sekarang kita khawatir gitu loh. Apakah kau pikir Tuhan kita akan habis? Apakah dia akan kehabisan akal, kehabisan tenaga menolong kita? Ayo salam sebelahnya, jangan stres, Ida bilang. Mau mencari kasih karunia Allah? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Saudara percaya Tuhan kita baik? Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Keluaran 23 ayat 25. Kita nggak boleh jauh dari kasih karunia Allah. Yuk, 2, 3, iya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Apapun yang terjadi, engkau harus selalu beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kasih karunia dilepaskan, dia akan memberkati roti makanan, dia akan memberkati roti yang minum air minuman, dan menjauhkan sakit penyakit di tengah-tengah keluarga. Ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Kita tidak tahu goncangan apa lagi yang akan terjadi di dunia ini. Kita tidak pernah tahu goncangan apa lagi yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi apapun itu, apapun yang akan terjadi, tetap dekat dengan sumber kehidupan itu. Amin. Beribadah. Saudara, menurut saudara, ibadah atau doa itu penting apa enggak? Yakin? Betul ya? Siapa yang tadi pagi berdoa? Nggak sampai separuh. Penting. Ayo. Menurut saudara, makan minum itu penting nggak? Apakah saudara disuruh makan minum dulu baru kau makan dan minum? Enggak kan? Karena kau tahu itu penting, saudara pasti makan. Kau minum. Tapi lucunya, orang Kristen bilang doa itu penting, tapi nggak doa. Berarti sesungguhnya doa itu tidak penting bagi hidupnya. Menurut saudara, bernapas itu penting apa enggak? Kalau saudara nggak disuruh bernapas, kenapa bernapas? Ayo,
Melalui doa kita dekat dengan Tuhan. Dia sumber air kehidupan. Jangan jauh dari tata kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara lagi ada masalah, jangan kau mencari teman yang lagi punya masalah. Paham nggak? Kalau saudara lagi punya masalah nih, engkau butuh teman curhat, tapi kau mencari orang yang juga punya masalah. Kira-kira masalahmu selesai nggak? 1000% enggak, karena masalah dia pun belum selesai. Boro-boro menyelesaikan masalahmu. Jadi kalau saudara punya masalah, siapa yang saudara cari? Hah? Banyak yang diam. Berarti dalam hatinya ntar lagi aku kusubuhin ini. Udah bosan aku cari Tuhan. Jangan salah cari Bapak Ibu. Kita cari sumber yang lain. Kita menggali kolam yang bocor. Padahal lewat doalah kita bisa menembus batas-batas kemustahilan. Percayakah saudara bahwa doa itu bisa menembus batas-batas? Kalau saudara Liminho ini, bisa naking luar nanti, nah, John, Mr. John. Kalau kita mau ke Korea Selatan kan, semalam ada yang nanya, Pak, Korea Utara apa Korea Selatan? Korea Utara nggak ada orang Kristen, saya bilang. Korea Selatan pasti, saya bilang. Kita nggak boleh lewat batas begitu aja. Kita harus urus visa, kita harus urus paspor kita. Betul nggak betul? Apa itu visa? Makanan apa itu? Izin gitu. Tapi kalau kita berdoa bagi saudara kita yang ada di Korea, perlu izin nggak? Tidak, doa bisa menembus batas. Yang percaya katakan amin. Segala keterbatasan mungkin ditembus oleh doa. Oleh sebab itu kau harus berdoa terus. Berdoa terus. Jalan mentok berdoa terus. Karena doamu akan mampu mendobrak batas itu. Kalau ditanya berdoa enggak tadi? Lupa Pak. Yang anehnya gini, jumpa sama Pak Gembala, Amal, tanya konjuau. Jumpa sama pengerja, Eda, doakan dulu aku Eda. Tapi dia nggak berdoa. Ini aja manfaat namanya. Enak aja. Orang disuruh berdoa, dia nggak berdoa. Tapi di sini nggak ada, amin. Di sini jemaatnya yang mendoakan gembalanya, amin. Jarang ini minta doa dari gembala ini. Ada masalah terobos sendiri, amin. Aduh. Kuasa doa itu Bapak Ibu tuh bisa menembus batas. Saya tutup dengan ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya lewatkan saja beberapa poin. Efesus 2 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca 2-3 iya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ini doa saya kepada saudara jemaat dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya pada masa yang akan datang Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, kepada saudara, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus, sehingga engkau mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita.